Hai guys, selamat datang kembali di channelku Sandra Tarot Channel. Seperti biasanya ya, aku update untuk pesan semesta harian untuk hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret 2024. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate buat semuanya ya. Jadi bisa cocok bisa enggak. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi semuanya resonate, mungkin cocok sebagian atau enggak sama sekali. Jika kalian merasa enggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi aja. Dan untuk yang ingin personal reading bisa follow dan DM Instagramku @sandra_gandhi atau cek linknya ada di kolom deskripsi ya. Oke. Kita awali dengan pesan healing. Untuk pesan healing hari ini, yap, get kreatif. Wow, kebetulan hari Senin ya. Di awal minggu, jadilah kreatif. Kerjakan tugas kamu, pekerjaan kamu dengan penuh semangat, optimis dan juga percaya diri. Dan jika memang kamu merasa lagi nggak ada kerjaan, carilah kesibukan gitu ya. Karena apa? Menjadi kreatif, at least ketika kita sibuk, kita beraktivitas itu bisa melupakan segala kegalauan ya, terutama yang lagi galau. Kalau cuman diem akan makin galau. Jadi mesti beraktivitas ya, mesti take action. Nah, dari kreativitas kamu ya yang pastinya akan membuahkan hasil ya. At least kalau misalkan memang kamu bekerja, ya tugas-tugas kamu bisa cepat selesai. Atau kalau misalkan memang kamu nggak kerja hari ini tapi mesti tetap berkarya ya, ini bisa menjadi salah satu cara healing dari kegalauan ya. Karena kalau kita bergerak itu kan kita lupa ya sama kesedihan, kegalauan, dan apa yang kita lakukan itu at least pasti bisa memberikan manfaat ya. Kalaupun nggak orang lain, at least bermanfaat untuk diri sendiri. Oke. Selanjutnya untuk pesan semesta. Pesan semesta hari ini. Oke. Yang pertama di sini pesannya adalah you go first, the universe will catch you. Jadi beranilah, penuh percaya diri, optimis ya. Jika memang hari ini kamu punya planning, kamu ada visi misi, kerjakan, lakukan ya, dan jangan khawatir. Semesta akan mensupport ya apa yang kamu perjuangkan, apa yang kamu usahakan ya. Ibaratnya untuk terbang pun nggak takut, karena seandainya jatuh ya, semesta akan menangkap kamu dari bawah gitu loh ya. Jadi yang penting kamu kerjakan aja dulu, jangan overthinking duluan, jangan pesimis duluan, yang penting kerjakan dulu. Semesta akan membantu kamu, mensupport, mendorong kamu, bahkan menangkap kamu kalaupun kamu jatuh. Nah, biasanya sih seperti itu ya. Oke, yang kedua ya, share your voice. Came out of the cave, persecution, expression. Keluarlah dari gua. Nah, ini apa namanya? Ini ya kayak ungkapan aja ya. Ibaratnya tuh kayak gini. Keluarkan pendapat kamu ya. Jika kamu merasa punya unek-unek atau kamu ingin menyampaikan sesuatu hal, mungkin kamu malu, mungkin kamu takut, mungkin ada rasa segan, nggak enak. Nah, itu akan lebih menyiksa gitu. Jadi lebih baik kamu ungkapkan aja. Nah, itu at least dengan kamu ungkapkan mengurangi beban kamu. Ada biasanya kita itu ada sesuatu hal yang bikin nyesek gitu ya. Nah, ini ungkapkan ya. Dan juga ekspresikan apa yang ada dalam dirimu. Nah, kalau untuk share your voice ini at least setidaknya kamu berani bersuara, mengungkapkan kejujuran, mengungkapkan segala unek-unek kamu, atau menyampaikan apa yang kamu ketahui. Nggak perlu takut, nggak perlu segan atau ngerasa nggak enak. Jika memang itu adalah suatu kebenaran, kamu mesti sampaikan ya. Kemudian ekspresikan dirimu. Jadi jangan insecure
unconfident atau malu untuk apa ya istilahnya, kan kita itu semua ya, semua kita tuh punya karunia, gift, kita punya talent, punya kemampuan. Nah itu ekspresikan gitu, jangan hanya menjadi wacana ada di kepala gitu ya, tapi nggak kamu realisasikan. Nah ekspresikan. Jadi hari ini kamu mesti percaya diri ya. Misal nih kamu punya ide atau gagasan ya, kalaupun di tempat kerja ya sampaikan, atau misalkan dengan pasangan, keluarga ya, kamu juga mesti sampaikan ya. Jadi jangan memendam, atau ibaratnya makanya di sini ungkapannya itu keluarlah dari gua gitu loh. Jangan apa ya istilahnya tuh kayak menyendiri, menarik diri, terus nggak percaya diri, akhirnya kamu nggak mau kemana-mana. Nah kamu mesti ekspresif ya, hidup ini indah, nggak cuman, jangan hanya ibaratnya kamu diputusin oleh seseorang, atau karena mungkin kamu belum dipertemukan ya dengan pasangan, sementara kamu melihat, seringnya kan seperti itu ya, kamu melihat banyak teman-temanmu oh udah pada nikah, atau udah banyak udah pada punya pacar, kok aku masih gini-gini aja. Akhirnya kamu di rumah aja ya, mungkin cuma kerja di rumah, atau bahkan di tempat kerjamu kamu cenderung menarik diri. Nah itu jangan, ekspresikan dirimu. Banyak hal-hal indah kok ya, selain pacaran, selain punya pasangan, itu hanya bonus. Kebahagiaan yang hakiki itu ketika kita bisa membahagiakan diri kita sendiri tanpa bergantung sama orang lain ya. Jadi kamu harus ekspresikan dirimu. Kamu punya bakat apa ya, kembangkan. Kamu punya hobi apa, do it gitu loh ya. Kerja, cari duit untuk kebahagiaan dirimu sendiri. Kamu sisihkan untuk dirimu sendiri. Kamu mungkin gunakan untuk traveling atau untuk merawat dirimu ya. Intinya sih ekspresikan dirimu, apa yang kamu suka lakukan, dan kamu punya hobi apa lakukan. Apalagi kamu punya bakat tertentu ya, kamu mesti ekspresikan itu ya. Oke, pesan selanjutnya, don't dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? Jadi ibaratnya seperti kita membeli sepatu ya, kita coba. Kalau misalkan itu apa namanya sempit, sesek gitu ya, bikin kaki kita sakit, ya jangan paksakan. Nah itulah kehidupan. Jika kamu merasa sesuatu hal itu membuat kamu sakit, membuat kamu nyesek, membuat kamu nggak nyaman, ya kamu mesti tuker ya. Sama seperti kamu membeli sepatu, kamu coba kok sempit gitu, kamu pasti minta nomor yang lebih sesuai dengan kaki kamu ya. Sama halnya seperti itu, kalau ada sesuatu hal yang menyakitkan, jangan dipaksakan untuk menjalani. Sama kayak pakai sepatu, udah sempit kamu paksakan, maka kakimu akan lecet, lama-lama sakit ya. Jadi seperti itu, apa yang memang sesuai buat kamu ya lanjutkan, jalani. Kalau nggak sesuai, tinggalkan, tukar dengan lingkungan baru yang kamu lebih nyaman. Sama halnya pekerjaan, jika dirasa dalam satu pekerjaan itu udah toksik, kamu nggak nyaman, kok tiap hari kayaknya sedih, kok kayaknya nyesek, apalagi kayak misalkan nih kamu menjadi apa ya, seringkali dipojokkan atau menjadi bahan bulian, jadi kamu nggak nyaman, ya kamu mesti mencari pekerjaan baru yang lebih baik. Apalagi misalkan nih ya, kamu udah kerja keras, capek gitu ya, bahkan sampai kamu kerja overtime, ternyata income-nya nggak sesuai. Nah otomatis itu kan nggak balance ya. Nah kamu harus cari yang lebih baik. Sama halnya dengan hubungan, jika seringkali lebih banyak sakitnya daripada senengnya, ya kamu mesti tinggalkan. Oke, kita lanjut untuk energi hari ini. Energi hari ini. Prince of Diamond, Ten of Club,
Four of Spade, Two of Heart, dan Queens of Heart ya. Di sini ada energi Prince of Diamond dan Queen of Heart ya. Jadi hari ini kamu akan berdealing dengan dua sosok ini atau bisa salah satunya gitu ya. Ya ini bisa pasangan kamu, mau kamu feminim maskulin ya, karena di sini ada Prince ada Queen, bisa pasangan kamu. Bisa juga ini klien atau customer atau seseorang yang lagi deket sama kamu atau yang lagi PDKT, bisa bos kamu, bisa juga teman kerja ya atau teman main atau mungkin anak ya, anak atau mungkin orang tua, adik atau mungkin saudara. Nah, kalau energi Prince of Diamond ini maskulin, usianya masih muda banget gitu ya, masih muda banget. Seseorang yang dia tuh pekerja keras, kemudian kreatif gitu ya, kreatif, aktif, secara penampilan bener-bener dia itu ngejaga ya, good looking, modis gitu ya. Tapi ini cowok ya atau maskulin. Kalau untuk pekerjaan atau kerjasama gitu dia nih oke banget gitu. Nah, meskipun masih muda, kemampuan finansialnya sudah oke karena dia pekerja keras ya. Sedangkan Queen of Heart ini energi feminim, usianya udah matang, di atas atau 40 tahun ke atas ya. 40 tahun ke atas, bisa dia ini sudah menikah atau pernah menikah atau single parents ya. Seseorang yang penuh dengan kelembutan hari ini akan mensupport ya, membantu kamu. Dia juga orangnya selalu welcome sama semua orang karena dia ringan tangan, suka membantu orang lain ya. Dia peka ya, tanpa diminta pun dia tahu nih orang harus dibantu gitu. Oke, menjadi pendengar yang baik ya. Dia juga friendly, welcome dengan semua orang ya. Kemudian dia juga tulus ya, orangnya juga tulus. Makanya tadi aku sampaikan ya, ini bisa pasanganmu kalau kamu maskulin ya, bisa yang lagi deket, bisa ini orang tua perempuan, kakak perempuan, mungkin bos perempuan kamu juga bisa, atau kamu bertemu dengan klien atau customer yang energinya seperti Prince of Diamond sama Queen of Heart ini ya. Oke, kemudian di sini aku dapat Ten of Club, Destruction ya. Bisa jadi ada hal-hal yang nggak sesuai harapan. Nah, ini sesuai dengan pesan semestanya. Ini tadi ya, don't deem to fit in. Jika memang ada sesuatu hal itu nggak sesuai dengan harapan kamu, atau ya istilahnya ternyata kamu enggak, ini kan distraction, ini kan sesuatu yang rusak atau hancur atau gagal gitu kan ya, mau nggak mau mesti diterima, jangan dipaksakan. Nah, bisa jadi nih ya, hubungan kamu dengan seseorang, misal nih dengan pasangan atau klien atau customer atau pertemanan ya, ternyata hari ini lagi ada masalah ya. Di sini pesannya jangan dipaksakan, coba kasih waktu untuk masing-masing berpikir gitu ya. Atau nih dalam pekerjaan, kamu hari ini punya rencana, udah kamu set dengan baik ya menurut kamu ya, tapi ternyata nggak sesuai harapan, ada yang gagal ya, artinya ini memang belum menjadi rezeki kamu. Kita pun nggak bisa memaksakan harus bisa gitu ya. Yang penting kita udah berusaha, kalau memang nggak sesuai ya sudah ya, kita fokuskan ke hal yang lainnya ya. Dan Four of Spade, travel. Beberapa hari ini ada yang traveling ya, bisa untuk urusan pekerjaan. Aku rasa sih lebih besar urusan pekerjaan ya, karena di sini dari pesan semestanya nih udah menggambarkan itu ya. Mungkin travelingnya nggak hari ini, bisa juga hari ini kamu planning ya, mungkin kamu mau travelingnya besok atau dalam minggu ini atau dalam minggu depan. Intinya sih ada perjalanan atau rencana untuk perjalanan akan kamu lakukan ya. Oke, selanjutnya nih relation. Wow, ini bagus banget ya. Hari ini kamu akan menjalin gitu ya, hubungan yang baik dengan seseorang atau mungkin lebih dari satu orang, mungkin grup gitu ya. Kalau untuk
pekerjaan ya pastinya ada partnership gitu ya, kamu ada networking, ada partner rekan kerja atau menjalin jaringan kerjasama yang baik ya dengan seseorang atau grup gitu. Bahkan aku rasa ada transaksi juga ya, ada transaksi juga gitu atau kerjasama. Nah, untuk hubungan ya, aku rasa sih hari ini kamu dengan seseorang yang lagi deket gitu ya, entah itu pasangan atau pacar kamu atau mungkin persahabatan ya atau teman kerja, hari ini hubungannya cukup nggak hanya cukup ya, aku rasa sangat harmonis ya, ada kerjasama yang baik, saling support satu sama lain gitu. Mungkin hari ini yang perlu menjadikan warning hanya ini ya, distraction ya, bahwa ada sesuatu hal yang memang nggak sesuai harapan ya. Kita kan ngejalanin secara seharian ini pasti nggak melakukan satu hal aja gitu. Nah, mungkin ada beberapa hal planning kita yang udah kita setting, ternyata ada salah satu yang memang nggak sesuai harapan, ya udah kita nggak bisa paksakan itu ya. Oke, next selanjutnya untuk pesan percintaannya. Oke, aku ambil yang ini ya. When it comes to matters of the heart, there is no right or wrong. Every choice you make expand your understanding of life and love. Jadi ketika sebuah keputusan atau pilihan itu berasal dari hati ya, di situ tuh nggak ada salah dan benar, karena setiap pilihan yang berasal dari hati itu mengajarkan kita untuk berkembang ya, baik dalam kehidupan atau dalam percintaan. Jadi ketika kamu memilih atau ketika kamu membuat keputusan atau kamu menilai, itu nggak ada benar dan salah, karena sesuai dengan situasi masing-masing ya. Yang pasti berasal dari hati, bukan ego ya, karena menurut kamu salah bisa jadi menurut orang lain benar atau sebaliknya. Nah, apapun yang berasal dari hati itu pasti suatu kejujuran dan memang tujuannya baik, nggak ada benar dan salah ya. Maka ketika kamu dalam hubungan percintaanmu, kamu melihatnya, menilainya dari hati ya, disitulah kejujuran yang terbaca, itu adalah kejujuran. Oke, next untuk love message ya, atau pesan angel, sorry bukan love message ya, angel message ya, pesan malaikat. Oke. Angelic protection ya, angel say bahwa hari ini kamu dilindungi para malaikat ya. Bahkan ketika nih terjadi sesuatu hal yang nggak sesuai harapan nih, distraction ya, kamu akan dihindarkan dari bahaya, kamu akan dihindarkan dari segala kerugian. Jadi kayak gini, ketika kamu punya suatu rencana dan ternyata nggak sesuai harapan, masih belum bisa menjadi rezeki kamu ya, bukan berarti kamu nggak hoki, tapi malaikat pelindung sedang melindungi kamu dari sesuatu hal yang lebih merugikan lagi ya. Ibaratnya kayak gini, kamu tuh udah prospek user atau klien gitu ya, customer ya, udah kayak hot banget dan kamu tuh udah high ekspektasi kayak gitu, tapi ternyata dia ini membatalkan. Nah, itu bukan berarti kamu nggak hoki, karena ketika kamu paksakan harus dapat dia, belum tentu akan berjalan sesuai rencana. Justru itu adalah cara malaikat untuk melindungi kamu ya. Bahkan nih ketika dalam hubungan tiba-tiba kamu diputusin atau kamu ditinggalin, atau misalkan ada sesuatu hal terjadi yang membuat kamu memutuskan dia gitu, bukan berarti Tuhan nggak sayang sama kamu, bukan. Justru di sini malaikat sedang menjalankan tugasnya untuk melindungi kamu dari hal-hal yang lebih buruk lagi gitu loh ya. Jadi jika ada kegagalan atau yang nggak sesuai harapan di sini ya, dari distraction ini ya, karena malaikat sedang melindungi kamu dari sesuatu hal yang lebih buruk ya. Oke, yang terakhir untuk afirmasi hari ini, yes, healing myself heals my lineage. Jadi menyembuhkan diriku sendiri sama halnya dengan menyembuhkan semua keturunanku ya. Dalam artian tuh begini,
jika kita punya, terutama kalau kita udah punya anak atau keturunan ya, kalau kita ini galau, maka anak kita, keturunan kita itu jadi ikutan galau ya. Sama halnya kita punya baby. Kalau mamanya itu selalu sedih, merana, menderita, gelisah, maka si baby ini akan cerewet. Dia nggak akan happy, nggak akan enjoy ya. Walaupun belum bisa ngomong, tapi bisa merasakan apa yang dirasakan seorang ibu gitu. Nah, itu ibaratnya seperti itu ya. Maka kamu mesti healing. Apapun kesedihan kamu, masalah kamu, kegalauan kamu, terutama kalau kita udah punya anak atau keturunan ya, kita punya tanggung jawab. Jangan sampai energi negatif kita dirasakan oleh anak cucu kita gitu ya. Jadi afirmasikan, menyembuhkan diriku sendiri sama seperti menyembuhkan keturunanku ya. Jadi kita bahagia, anak kita juga bahagia. Kita healing, anak kita juga healing ya. Jangan sampai kita merasa galau, sedih terus-terusan ya, karena keturunan kita juga bisa merasakan energi kita ya. Ini seperti itu. Oke guys, ini pesan yang bisa aku sampaikan hari ini ya. Aku harap bisa bermanfaat. Untuk pesan-pesan yang baik, jadikan sebagai motivasi, klaim energinya, afirmasikan. Mungkin yang kurang baik, jadikan sebagai reminder atau pengingat ya, untuk kita antisipasi hari ini. Thank you udah nyimak videoku. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. See you. Bye-bye.